Mau dipilih atau dari awal? Dari awal ya, sedikit-sedikit ya. Baik, nomor 1 saya kira sudah ada hafal sebagian. Man sara 'ala darbi wasala. Barang siapa berjalan pada jalannya sampailah dia. Barang siapa berjalan pada jalannya pasti sampailah dia. Siapapun yang bekerja pada pekerjaan, proporsinya, profesionalisasinya pasti akan selesai, ya. Sama dengan kita juga berjalan, ya. Kalau jalannya benar, mau ke masjid dari rumah, nyampe nggak ke bawah? Nyampe. Tapi kalau nggak benar, wah nyasar di mana-mana, mampir-mampir, transit ya. Akhirnya nggak sempat ke masjid, ya. Terus sembahyangnya nggak teratur, ya, karuan, akhirnya tidak sampai di jalan. Sebab itu kita harus selalu on the right track, ya. Harus punya prinsip bahwa kita harus selalu berada di jalan yang benar supaya sampai ke tujuan. Samalah Anda dari tanah air menuju ke Hongkong ini, termasuk saya, ya, yang tujuannya mencari rezeki, ya Bu, ya. Nah, maka kita harus selalu on the right track, menuruti kontrak-kontrak sesuai dengan kontrak-kontrak dan perjanjian, ya. Kalau kita kerja yang sesuai dengan kontrak perjanjian, kira-kira sampai finish atau enggak, Bu? Sampai selesai, ya. Kemudian kita dalam mengatur keuangan. Kalau kita benar, insya Allah pasti kita akan dapat penghasilan yang lumayan, ya, ketika kita kembali ke tanah air. Tapi kalau di sininya untuk berpoya-poya kesempatan, ini yang nggak sampai-sampaian nanti, ya. Yang dulu tujuannya pengen bangun rumah, sudah 10 tahun rumahnya nggak kelihatan. Jadi harus yang benar-benar saja supaya kita sampai tujuan, ya. Dan yang benar ini banyak, ya, macam-macamnya. Dalam agama Buddha ada 8 kebenaran, ya. Kalau Anda ingin sampai ke nirwana, surga, orang Buddha, orang Hindu, ya. Kalau Anda sampai ke nirwana, kalau Anda ingin sampai ke surga, maka praktekkan 8 kebenaran. Berkata benar, mendengar yang benar, melihat yang benar, melangkah yang benar, membelanjakan yang benar, niat yang benar, apalagi, semua serba benar. Pasti akan sampai. Kita nggak akan kepleset ataupun gagal. Kebanyakan dari kita yang gagal karena nggak tahan, nggak tahan dengan kebenaran, ya. Akhirnya terpengaruh, ada yang kecebur, ada yang penjara, ada yang kabur, ada yang gagal balik lagi. Nah, jadi upayakan kita selalu berada pada jalan yang benar, ya. Ini bagus, nomor 1. Man sara 'ala darbi wasala. Ingat, ya, jadi ada 8 benar yang harus kita lakukan terus-menerus, ya. Terutama sekali tangan dan lisan ini kita harus letakkan pada hal-hal yang benar-benar saja, ya. Pasti akan selamat. Nomor 2, jangan banyak-banyak. Menjadda wajada. Ini ada nama filmnya, biasa. Menjadda wajada. Siapa yang produser ini? Hanung. Yang produsernya. Siapa yang mantan gubernur atau wali kota Jawa Barat, Bandung? Azwar, siapa? Azwar. Dulu pernah kesini. Deddy Mizwar. Oh, ini Mizwar. Nah, Deddy Mizwar dengan Habibur Rahman, ya. Ingat buku ayat-ayat cinta, ya, pernah kesini.
Menjadah wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh mesti dapat. Iya. Anda ingin belajar misalnya dulu nggak ngerti A, I, U, bagibu. Wah, kalau belajarnya rajin, ya, di samping belajar di sini, belajar sendiri melalui YouTube, ya, praktek terus, cepat tuh, insya Allah. Ya, jadi syaratnya harus sungguh-sungguh. Ya, apapun lah. Sama dengan kita ingin menabung, ingin bangun rumah, ya, harus sungguh-sungguh nabung. Ya, jangan sekali-kali kita memubazirkan, ya, membazirkan sesuatu. Yang lebih baik kita tabung, ya, jangan boros, ya. Dan yang terbaik adalah mengekonomis, menghemat, gitu, ya. Menghemat sehemat-hematnya. Ya, ya itu. Jadi kita jangan yang lux-lux, kebutuhan saja, ya, bukan keinginan. Kalau keinginan nggak bisa habis. Ada istilah butuh dan ingin. Apa bedanya butuh dengan ingin? Kalau butuh itu yang diperlukan, kalau ingin itu semua ini nggak ada Butuh habisnya. itu ya kayak Ada butuhnya aja. apa itu yang sembako itu? Singkatan apa sembako itu? 9. Nah, iya. Sembako 9 bahan 9 itu apa itu coba? papan sandang bukan Bukan makanan, beras, beras lampak minyak yang 9 lah ya. Iya, yang pokok-pokok. Kalau itu sudah ada harus gak usah yang tiap hari harus ganti opor ini. Wah, jangan sampai kalah dengan tetangga sebelah makanannya. Wah, mati kita tuh. Itu ya. Jadi yang penting cukup kita bisa bergerak hidup. Nah, masalah nanti keinginan itu nanti. Sekarang yang penting kebutuhan dulu. Ya, kebutuhan mencukupi sudah tenang. Ya. Nah, masalah nanti pakai sepatu Italiano, pakai baju Turki nanti. Sekarang pokoknya berjuang babak belur dulu ya. Nah, ya. Susah-susah dulu sekarang ini. Ya. Gitu maksudnya. Jadi sebisa mungkin kita mengekonomis budget. Ya, jangan mengikuti lifestyle teman-teman apalagi majikan. Nah, ya Bu ya. Ya, bangkrut kita. Ya, nggak jadi rumah nanti ya Bu ya. Nah, ada yang sudah bangun rumahnya. Alhamdulillah. Ada semuanya ya Bu lah, syukurin. Iya, jadi jangan mengikuti lifestyle yang tidak bermanfaat. Ya, sekali lagi apapun yang kita rencanakan, niatkan. Ya. Kalau bersungguh-sungguh, insya Allah pasti dapat. Pasti, ya. Ada banyak di antara teman-teman yang dulu sampai di Hong Kong belum bisa sembahyang, karena dia sungguh-sungguh pengen sembahyang, pengen sadar. Ya, jangan sampai kalah dengan cucunya misalnya, itu ya. Wah, pengen di sini semangat. Ya. Nah ini, jadi apapun lah, ya. Prinsipnya harus bersungguh-sungguh. Ya, menjadah wajada. Menjadah wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat, pasti tercapai. Oke, nomor 3. Man sabara zofiro atau zofaro, bisa zofiro ataupun zofaro. Apa artinya? Barang siapa sabar beruntunglah. Nah, sabar penting banget tuh, penting banget itu. Semua hal harus serba sabar. Jalan kaki ke pos WB, tiba-tiba depan kita ada suara buruk. Sabar. Nggak usah ngamuk-ngamuk. Kalau ngamuk-ngamuk bahaya nantinya. Bisa viral ya Bu ya. Ini nak sabar. Yang penting itu sabar. Kalau bisa ngomong alhamdulillah baru angin keluar. Indah loh Bu, sabar itu indah banget. Iya. Enak daripada kurang ajar jadi berantem nanti. Tenang aja, relax ya. Apapun harus dihadapi dengan sabar. Ya, yang berkeluarga suami istri harus sabar. Ya,
Suami istri tidak ada yang lengkap sempurna. No one is perfect. Maka kita harus muhasabah sendiri. Karena ada mungkin tentang dia cantik, suaminya kurang menarik mungkin ya. Makanya dia komen terus pengen cari cowok yang lain. Wah, ini bahaya. Ya. Jadi masing-masing yang paling bagus adalah saling melengkapi. Gak ada sempurna kita pun. Ya. Kayaknya kalau ingin damai itu cari kebaikan suami dari suami kita. Ya, tulis bila perlu, jangan sampai kita menyebut keburukannya terus. Jadi kalau kita menyebut kebaikannya ada 100, apa misalnya kebaikan suami kita? Melindungi kita, apalagi itu Iya. bergantung kita. Oh, semuanya banyak ya. Tulisan Pak. Jangan yang ditulis yang banyak, yang jeleknya terus, yang buruknya nggak ditulis, terus dibaca terus. Wah, kita jadinya dongkol terus setiap hari ya. Sama Anda dengan orang tua Anda, dengan ibu lah. Kalau bapak mungkin ini dengan ibu. Kalau Anda ingin benci dengan ibu, mau pengen benci atau nggak suka dengan ibu, ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyenangi ibu kita yang dulunya mungkin kurang kasih sayang kepada kita, ya, pilih kasih kepada kita. Maka kita harus menulis kebaikan orang tua. 1, ibu telah mengandung berapa tahun? 9 bulan, 4 tahun. Nah ini, ya, yang kalau jalan susah, tidur susah ya Bu ya. Kedua, melahirkan yang taruhannya adalah wah itu. Ketiganya apa? Oh, semacam-macam mau cerita ya Bu ya, dan lain sebagainya sampai kita dewasa, sampai kita berpendidikan. Jangan kita ingatnya nulisnya kejelekannya terus. Ya. Bila perlu kejelekannya dibuang, jangan ditulis. Yang ditulis apa? Kebaikannya terus sampai ada 150 kebaikan. Kemudian kita sering baca, setiap hari sering baca 1, 2 terus. Lama-lama insya Allah akan berubah kita. Nah, ya. Jadi makanya kita harus sabar dalam apapun, ya. Dalam ujian, sabar dalam ketaatan, sabar dalam ibadah, sabar dalam musibah, macam-macam. Ya, pasangan kita salah, wajar, namanya manusia ya Bu ya. Iya, suami juga demikian dengan istrinya. Ya, saya pernah bicara seorang suami yang sudah kakek-kakek dan istrinya nenek-nenek. Iya. Sudah 71 tahun berumah tangga, ya. Tiba-tiba tsunami rumah tangga mengguncang keluarga ini, ya Bu ya. Sebabkan gara-gara bikin kopi. Nah, ini karena nggak sabar tuh, ya. Suaminya suruh istrinya bikin kopi. Suami sudah membayarkan enaknya luar biasa, mau nyeruput itu ya Bu ya. Kepalanya sudah wah kayaknya ngalahin Starbucks. Ketika diseruput, wah dia naruhnya garam mungkin. Wah ini marah-marah. Kamu nih sudah 50 tahun sampai digituin Bu. Bikin kopi aja enggak becus. Aku cerai sekarang juga. Wah gara-gara kopi. Nah ini karena Kurang sabar. Ya sabar berantakan. Yang paling bagus itu sabar. Ya, kita semua juga banyak kesalahannya Bu ya. Iya. Nah, jadi kemanapun, dimanapun dalam 24 jam ini sabar harus kita bawa kemana-mana. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Nabi, silahul mu'min as-sabru wa doa. Senjatanya orang mukmin itu sabar dan doa. Ada 2 itu. Kalau nggak sabar ya doa sabar, 2 itu. Ya, dalam kondisi apapun sabar doa. Insya Allah akan tercapai hidup kita. Ya, man sabara dzafir. Barang siapa yang sabar iya. Sama teman-teman yang kerja di sini, pengalamannya saya kira berpengalaman semua. Awal-awal
sampai di rumah majikan, wah udah betah banget ya Bu ya. Rumahnya nggak ada tempat tidurnya, kan ada gitu ya Bu ya. Iya. Oh semacam-macamnya, mulutnya ini loh galak lah ini, makannya nggak cukup, ya sabar, sabar. Kalau nggak sabar, wah sudah kabur. Nah ini yang lama-lama di sini orang-orang sabar semuanya. Oh iya. Wah, kacau. Nggak ada diomong. Tapi karena kesabaran ini, wah luar biasa. Sama Anda ketika di PT, ya Bu ya, yang mengalami ini ya, ada yang 3 bulan, 4 bulan, ada yang 5 bulan, 5 bulan, 6 bulan, ada yang lebih, ada mungkin ya, sampai ada yang setahun di Makau itu saya, ya sabar, yang nggak sabar, ya kabur, lompat ya biar, pura-pura kabur. Akhirnya tidak kesampaian ya, ingin mencari dolar di mana? Di Hong Kong ya, sabar, semuanya harus sabar ya. Oke, nomor 4, man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Apa artinya? Barang siapa sedikit benarnya kejujuran sedikit barang siapa yang sedikit benarnya kejujurannya pasti sedikit pula temannya. Ibu, mulut ini, lisan ini, ya, kapanpun kita ingin mengucapkan apapun harus yang benar-benar saja. Jangan sekali-kali satu kata pun ya, jangan upayakan, jangan sampai ada yang tidak jujur, ya. Karena kalau kita sudah sering bohongi orang, hidup kita akan terpenjara loh. Ya, maksudnya begini, kita di Hong Kong ini teman kita kan cuma sedikit banget ya Bu ya. Apalagi di Halakorobun berapa? 8 orang ya, 9 orang atau 10 orang. Ya. Jadi sudah sedikit 10 orang, semuanya dibohongi, semua ayo kira-kira kabur semua apa enggak Bu? Kabur. Di samping kabur, kita juga gak pengen ketemu akhirnya. Malu sendiri karena bohong terus ya Bu ya. Iya. Janji bohong, ngomong bohong, itu ngapusi, hobi ngapusi. Akhirnya dia sendiri terpenjara ya oleh kebohongannya itu, ya, oleh kebohongannya. Jadi begitu ibu, kita harus dapat menjaga dan mengendalikan lisan. Ya, kalaupun kepleset, cepat-cepat minta maaf. Nah, ini paling bagus. Tadi saya katakan, no one is perfect. Tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia. Ya, salah minta maaf, Ada orang minta maaf, kita maafkan. Harusnya begitu. Itu prinsip kita. Ya, sekali lagi, man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Barang siapa yang sedikit benarnya kejujurannya, sedikit pula temannya. Kalau mau bisnis, wah bangkrut ini orangnya. Iya, dibohongi semua. Ya orang paling cuma transaksi sekali doang ya Bu ya. Ya karena dia tahu ini bohong. Kalau itu bohong, ini bohong. Akhirnya apa? Bangkrut dia. Nah, maka yang kita katakan yang jujur saja, yang benar saja, yang mendamaikan saja, ya Bu ya, yang menyejukkan hati kita, hati orang lain. Ini maksudnya. 5. Jalis ahlas sidqi wal wafa. Bergaulilah orang yang jujur dan menepati janji. Itu kita berteman ini ya harus hati-hati. Kata Nabi, orang berteman itu bagaikan penjual api dan pembuat minyak wangi. Penjual api itu perokokan, ya. Penjual kita kalaupun nggak merokok, tapi teman-teman kita iya perokok semua, kayak kecipratan apa nggak baunya? Ya itu bisa sakit kita paru-paru. Sama dengan kalau kita bergaulnya dengan orang yang membuat minyak wangi, walaupun nggak disemprot ke kita akan wangi. Nah demikian kan itu dalam bergaul. Jadi kalau kita bergaulnya dengan copet-copet, walaupun kita nggak nyopet,
maka kita akan dikategorikan, dikelompokkan menjadi bukan copet tiap hari. Nah, itu dia. Nah, makanya kita harus pilih mencari teman ini penting sekali. Ya, teman bukan saja di dunia kita menginginkan sampai ke akhirat, ke surga, ya Bu ya. Ya, hati mencari teman, ya, gimana? 6. Mawaddatus sadiqi tadharu waqtad diqi. Bagus. Apa artinya? Kecintaan Ketulusan teman itu pada waktu. Nah, ini. Iya, pokoknya enggak sekedar ini, siapapun kita bisa menilai teman yang benar. Kalau ada uang dia sayang, nggak ada uang dia jadi maksudnya ketika kita lagi banyak duit, dikerumuni ya Bu ya, kayak bulan melarat aja bubar semua. kita jangan ya Bu ya. Baik dalam kondisi suka maupun duka dia adalah teman kita. Nah, ya, apalagi ketika dalam kondisi duka kita sering membantu, wah ini teman yang sejati, ya. Tapi kebanyakannya ya itu tadi. Kalau kita lagi jadi bos, wah ngumpul muji-muji ya Bu ya, wah sampai jempoli terus. Ketika melarat aja, nggak kenal. Nah, kita jangan, ya. Jadi yang paling bagus adalah baik dalam kondisi suka maupun duka kita tetap berkawan dan menjadi kawan yang setia. Ngerti ya Bu ya? Oke, ada komen di sini? Ada nggak yang seperti gurunya tertimpa? Mungkin kita pernah digituin ya Bu ya. Ketika kita lagi ada uang, ya, iya sering dekat, sering ngumpul. Lagi susah aja, pada lari. Nah, ini jangan gitu ya, biar. Oke, kemudian nomor 7. Cepat. Wa al-ladzatu illa ba'da ta'abi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah benar banget ini, benar banget. Gak ada orang yang langsung hidupnya enak itu, gak ada. Siapa tuh? Orang jadi presiden kayak Pak Jokowi, wah sebelumnya macam-macam Bu, dihujat, semacam-macam ya Bu ya. Tapi karena dia sabar, ya terus. Apapun lah kondisinya, ya kita juga demikian. Capeknya luar biasa, ya, kurang makan, kurang tidur sebelum ini ya Bu ya. Apalagi waktu awal-awal baru datang capek terus. Ya rindu keluarga, ya pengen pulang, ya kekurangan banyak macam-macamnya, ya. Tapi ya kita harus yakin bahwa setiap kesulitan pasti akan disertai, dalam ayatnya disertai. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna sesungguhnya ma'al usri pesertaan kecapaian itu, kesusahan itu, yusra ada kemudahan. Di sini ada pesertanya. Jadi pasti di sini. Tinggal kita hanya sabar apa enggak menanti waktu yang telah ditentukan Allah. Nah, kalau kita sabar, wah insya Allah kemenangan akan datang. Enggak sabar, ya sudah terjebur. Ini. Jadi ibu-ibu yang sekarang masih merasa banyak masalah, banyak problem, banyak ini, banyak itu, tenang ya Bu ya, relax. Ya, sabar. One day, insya Allah Allah akan putar keadaan ini. Ya, sama dengan kita bekerja montang manting, mobat mabit, wirawiri, ngetan mulon ya Bu ya. Ini kurang makan, kurang tidur, kadang-kadang terjadi di rumah orang ya Bu ya. Kita meyakini bahwa satu hari nanti pasti kita bisa senyum, pasti kita bisa jadi raja sehari ya Bu ya. Waktu kapan? Waktu gajian. Gajian kan sebulan ini kan. Iya, capek ya Bu ya. Nah, tapi tenang ya. Satu hari nanti semua pencapaian sebulan itu akan hilang serta merta ketika kita mendapatkan apa?
gajinya. Mesti lupa semua. Ya, dan ini pernah dikatakan oleh Nabi ya. Pernah Nabi menanyakan pada seorang di surga, menanyakan apa? Dulu kamu waktu di dunia itu capeknya, menderitanya, susahnya, sakitnya. Sekarang kamu ingat gak? Sekarang kamu ada di surga. Apa jawab? Aku gak ingat. Yang aku ingat sekarang enaknya doang. Nah, dan ditanyakan lagi orang di neraka. Kamu dulu di dunianya hidup mewah, ini sanjung-sanjung, pokoknya. Sekarang kamu pernah merasakan gak enaknya dulu? Sekarang kamu sudah capek, sakit semua, disiksa. Nah, dia bilang. Jadi sebab itu kalaupun kita dalam kondisi terdesak, kondisi yang tidak mengenakan, sabar, sabar, ya. Kenikmatan, kemenangan akan tiba tidak lama lagi. Ya, inna ma'al usri yusra. Diulang lagi Allah, ya, sampai 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, 2 kali diulang. Ini menandakan bahwa pasti setelah capek akan datang apa? Kemudahan, ya, kenikmatan. Ini kita harus yakini. Kalau nggak kita dapatkan di dunia ini, di akhirat pasti. Pasti di akhirat. Ya. Ini. Jadi wa man ladzatu illa ba'da ta'abi. Tidaklah kenikmatan itu akan kita dapatkan kecuali setelah apa? Kepayahan, ketayalan, apalagi kesusahan, kemelaratan, ya, macam-macam kesakitan dan lain sebagainya. Ya. Oke, nomor 8. As-sabru yu'inu ala kulli 'amalin. Kesabaran itu menolong segala pekerjaan. Maksudnya apa? Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan kesabaran, terus teliti, disiplin, sabar. Mau naik taksi, ya biar kemudian antrinya panjang, sabar. Coba kalau kita nyelundup, nyelonong, motong, apa yang terjadi kalau di Hongkong? Oh, dimarahin, marahin semua, ada orang 15. Itu ya. Orang mana nih, orang Badui mana ini, mesti marah semua ya. Nah, yang terjadi akhirnya seperti itu, jadinya malu ya biar. Yang enak sabar, tenang, nanti juga akan dapat taksinya ya biar. Atau kita misalnya lagi antri di bar, ada 100 orang, nanti tenang relax, paling 20 menit, sini kan cepat ya biar. Sabar, ya dikira. Ya. Macet di jalan, ya sabar. Ya, dengerin pengajian, ya YouTube, ya paling indah. Sabar itu, coba kalau kita marah-marah di bis, orang semua sabar, kita nggak sabar, kita marah-marah, apa yang terjadi? Dikeluarin apa nggak dari bis? Mampus dia, jalan kaki nggak tahu kemana itu. Nah, ya, jadi kesabaran akan menolong pada setiap pekerjaan. Ya, apapun harus dilakukan dengan kesabaran. Ya, ngaji ya sabar, ya biar sampai selesai. Bahkan sampai ketaatan harus dengan kesabaran. Anda sembahyang nggak sabaran, wah nilainya kecil nantinya. Ya, apa maksudnya kesabaran dalam ketaatan? Artinya apa? Kita melakukan ibadah harus dengan penuh kesabaran dan kekhusyuan. Wudu jangan buru-buru, ya biar. Iya, sampai digosok, sampai rata, ya. Doanya yang benar, basuh tangannya yang benar, sabar, jangan masalah, cepat ya bu ya, mentang-mentang airnya nyerocos, ngucur, kemudian apa bu? Kakinya nggak digosok, cuma di apa ini? Ceplong ya, diguyur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
حي على الصلاة Allah Allah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله Ya, saya baca saja sampai 18. Tadi 9 ya, Bu? Sekarang 10. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga Ya kubur. mencari ilmu tidak ada batasnya. Sampai kapan? Karena bosan-bosan cari ilmu ya, Bu ya. Walaupun sudah nenek-nenek nantinya tetap ke pengajian ya, Bu ya. Insyaallah. Enak sekali. 11. Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. Maksudnya apa? Maksudnya ya. Apa maksudnya? Kalau ada kesempatan walaupun sedikit, ambil. Jangan tunggu yang nanti kalau gajiannya besar aja lah aku ambil. Misalnya ya, Bu ya. Nah, jadi kalau ada tawaran kerja, gajinya kecil, ambil saja dulu. Jangan ngarepin yang gede yang gak karuan kapan dapatnya ya, Bu ya. Nah, itu maksudnya. Ini peribahasa Inggris sebenarnya diharapkan. Jadi ada kesempatan ambil dulu sambil nunggu yang lebih baik. Nah, Belajar. sama seperti Anda misalnya majikan sekarang kurang memuaskan. Jangan langsung keluar dari rumah ataupun apa itu? Ngebreak. Jangan dulu, cari dulu, siapkan dulu ya, Bu ya. Iya. Kalau sudah ada yang pasti, nah itu kan. Makanya harus diambil dulu kesempatan, yang ditinggalkan dulu. Kalau ada yang baik, nah baru kita pindah ke maksudnya. Kemudian apa lagi? Waktu itu lebih mahal daripada emas. Betul, karena waktu ini nggak bisa kembali lagi ya, Bu ya. Iya. Lebih jauh mana kemarin dengan 100 tahun yang akan datang? Kemarin. Ya, Bu? Kemarin. Kemarin 1 jam yang lalu akan lebih jauh daripada 100 tahun yang akan datang. Iya. Maksudnya supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu. Akal yang sehat terletak pada badan yang Sehat. supaya kita akannya sehat terus, maka badan kita harus dipelihara ya, Bu ya. Makanannya harus rutin ya. Badan perlu makanan, roh juga perlu siraman rohani ya. 14. Baik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Zaman sekarang nggak ada buku ya, Bu ya. Ya, baca HP lah ya. Oke, 15. Barang siapa menanam pasti akan memetik. Apa maksudnya? Barang siapa yang menanam pasti memetik. Tergantung pada tanamannya. Kalau kita tanamannya baik, pasti akan dapatkan yang baik. Yang kita tanam buruk, pasti akan keburukan terus. Ya. Yang kita tanam kebencian, akan dibenci penuh ya. Jadi tergantung pada kita nanam sekarang ini. Hasilnya ya seperti yang kita tanam. Sebaik-baik teman itu ialah yang menunjukkan kamu pada jalan kebaikan. Terus seandainya tiada berilmu, misalnya manusia seperti apa? Binatang. Jadi ilmu penting. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan di waktu kecil atau mencari ilmu di waktu kecil bagian mengukir di atas batu. Ya, kalau mencari ilmu di waktu besar tua-tua seperti apa? Laksana mengukir di atas ya, susah, mau ingat susah, hafal susah, nah, sudah banyak problem ya, Bu. Waktu kecil nggak ada masalah, makanya sering cepat melengkapnya hafal. Baik, saya kira cukup. Tinggal 2 menit lagi. Amat mari kita tutup pengajian kita ini.
Pasti